Perkenalkan, nama saya Ida Yukade Sritami Dewi. Saya berkuliah di Elizabeth International School dengan jurusan Food and Beverage Service. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses beserta produk yang dihasilkan, kisah inspiratifnya, dan nilai-nilai entrepreneurnya. Langsung saja yang pertama. Yang pertama itu ada Colonel Harlan Sanders, usahanya yaitu KFC, dan kisah inspiratifnya. Kolonel Harlan Sanders, anak yatim dari 3 bersaudara yang harus bekerja mulai umur 10 tahun. Berbagai pekerjaan yang dia ambil agar bisa membiayai diri sendiri dan keluarga. Seiring berjalannya tahun, beliau pun menikah dan sempat membangun perusahaan kapal feri. Hasil dari itu, ia gunakan untuk membangun perusahaan lampu, namun gagal karena ada pesaing yang lebih unggul. Karena kesengsaraan karirnya, mereka pun bercerai pada tahun 1947. Pada tahun 1949, beliau menikah kembali dengan Claudia Ladington. Ialah yang menemani Kolonel Harlan Sanders sampai kematiannya pada tahun 1980. KFC dimulai saat beliau membuka tempat makan yang bernama Harlan Sanders Restaurant. Namun tak bertahan lama, ia bangkrut karena tempatnya sudah mengalami perubahan dan tidak strategis lagi. Sehingga ia menjualnya untuk membayar hutang. Setelah itu ia belajar strategi franchise, menawarkan resep ayam dimilikinya ke resto-resto. Meski mengalami penolakan, ia tidak menyerah. Setelah 2 tahun menawari resep ayamnya, ia mulai menginjak usia tua dan hanya memuaskan 5 restoran. Waralaba pertama Sanders adalah PT Harman, seorang teman di Sakit Lake City yang telah melihat ledakan penjualan sejak mulai menyajikan ayamnya yang dibuat dengan metode dan resep Sanders. Dari sana, KFC berkembang pesat. Di tahun 1963, franchise KFC telah sukses menaungi 600 tempat di rumah makan. Kesuksesan KFC bisa Sanders dapatkan saat usianya sudah senja. Walaupun pada saat itu hartanya sudah banyak, tapi Sanders masih sering berkunjung ke cabang-cabang KFC di berbagai wilayah, bahkan negara, untuk memberi motivasi dan promosi. Harlan Sanders wafat pada tahun 1980. Sanders didiagnosa menderita penyakit leukemia. Kemudian ia meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1980 di usianya 90 tahun. Setelah Sanders wafat, di tahun 1982 bisnis franchise KFC menjadi bagian dari anak perusahaan Reynolds, dan di tahun 1986 KFC kembali dibeli oleh perusahaan Pepsi Cola senilai 840 juta dolar. Kemudian pada tahun 1995, jumlah restoran ayam goreng tersebut menyampai 9.000. Lalu hingga 2022, KFC sudah berdiri lebih dari 22.621 gerai di KFC di 150 negara dunia termasuk Indonesia. Itu saja kisah inspiratifnya. Kita lanjut ke nilai-nilai entrepreneurnya. Nilai-nilai entrepreneur. 1. It's okay to fail. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat. Yang keempat, start. Yang kelima, do what you love. Yang kedua yaitu Jeff Bezos. Nama usahanya yaitu Amazon. Kisah inspiratifnya, pada tahun 1993, Jeff ingin mendirikan toko buku online. Ia meninggalkan pekerjaannya dan membuat Amazon.com di garasinya pada tahun 5 Juli 1994. Perusahaannya disetting di sebuah tempat reservasi suku Indian dekat San Francisco untuk menghindari bayar pajak. Awalnya ia ingin menamai bisnis tersebut Kadabra, tetapi kemudian digantinya menjadi Amazon, sesuai nama sungai raksasa di Amerika Selatan. Pasalnya Amazon diawali huruf A, huruf pertama dalam alfabet. Saat itu pencarian di mesin pencari berdasarkan alfabet, sehingga nama berawal A akan muncul di bagian atas mesin pencari. Awalnya Jeff hanya bermodalkan $300.000 Amerika Serikat dari orang tuanya yang kemudian diinvestasikan ke Amazon. Banyak investor yang memperingatkan ada kemungkinan 70% Amazon akan gagal atau bangkrut. Walaupun awalnya berdiri sebagai toko buku online, Jeff mengekspansi dengan menjual produk-produk lain. Pada tahun 1998, Jeff memperluas penjualan. Ia kini menjual musik dan video secara online. Pada akhir tahun, ia mengekspansi produk perusahaan menjadi barang kebutuhan lainnya. Pada tahun 2002, Jeff meluncurkan Amazon Web Service. Layanan tersebut mengompilasi data mulai dari cuaca sampai traffic website. Pada akhir 2002, pengeluaran yang besar membuat revenue stagnan. Perusahaan nyaris bangkrut. Jeff menutup kanal distribusi dan memberhentikan 14% karyawannya. Pada tahun 2003, Amazon kembali bangkit dari ketidakstabilan keuangan dan memperoleh profit $400 juta Amerika Serikat. Jeff menandatangani kontrak senilai $600 juta AS dengan Central Intelligence Agency untuk Amazon Web Service pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, Amazon dikenal sebagai retailer belanja online terbesar di dunia. Seiring bertumbuhnya Alibaba di Tiongkok, Jeff mulai tertarik berbisnis di India.
Pada 27 Juli 2017, Jeff Bezos mengalahkan CEO founder Microsoft Bill Gates dengan menjadi orang terkaya di dunia. Saat itu diperkirakan kekayaannya mencapai 90 miliar dolar AS. Pada 24 November 2017, untuk pertama kalinya hartanya melebihi angka 100 miliar dolar. Ia pun disebut sebagai orang terkaya di dunia. Itulah kisah inspiratifnya. Lanjut ke nilai-nilai entrepreneur. Nilai-nilai entrepreneur. 1. Tidak mudah menyerah. 2. Rasa ingin tahu yang besar. 3. Mau menerima kritik. 4. Memiliki visi misi yang kuat. Yang ketiga, Mark Zuckerberg. Nama usahanya yaitu Facebook atau Meta. Kecerdasan Zuckerberg membawanya kesempatan untuk berkuliah di Harvard dengan jurusan ilmu komputer dan psikologi. Suatu hari Zuckerberg berpikir untuk membuat sebuah sistem yang bisa memudahkan direktori di dalam kelasnya. Setiap kali Zuckerberg mengajukan diri untuk membuat direktori tersebut, ia selalu ditolak oleh pihak Harvard karena alasan tertentu. Walaupun saat itu ditolak, Zuckerberg gak pantang menyerah. Ia diam-diam berhasil membuat CourseMatch, yaitu platform yang memudahkan orang-orang untuk berinteraksi. Di tahun kedua, masalah kecil pun muncul. Zuckerberg dianggap mencuri karena memasukkan data mahasiswa Harvard ke platform FaceMask yang ia buat. Perbuatan Zuckerberg memang gak dibenarkan, tetapi ia justru termotivasi menciptakan platform baru yakni Facebook, yang merupakan pengembangan dari FaceMask. Seiring berjalannya waktu, Zuckerberg sangat terkejut ternyata banyak orang yang menyukai platform buatannya. Melihat kesempatan ini, Zuckerberg berencana untuk mengembangkan sistem jaringan yang dibuatnya. Inilah bagaimana awal mula nama Facebook diciptakan. Platform Facebook berhasil diciptakan. Platform Facebook berhasil diciptakan Mark Zuckerberg dan teman-temannya di tahun 2004. Zuckerberg mengutarakan bahwa Facebook adalah jejaring sosial yang bertujuan untuk mempertemukan sesama mahasiswa di Harvard. Ditambah lagi, Facebook akan membantu orang-orang bisa berkomunikasi secara efisien. Dengan hanya melalui sebuah platform, keberadaan Facebook dinilai sangat menarik perhatian. Penggunanya bisa memajang foto profil dan melakukan pengiriman pesan. Keberhasilannya dapat dilihat dari separuh mahasiswa Harvard yang mulai mempunyai akun Facebook. Nggak hanya itu saja, mahasiswa kampus lain pun ikut tertarik untuk menggunakannya juga. Kepopuleran Facebook mengakibatkan Zuckerberg jadi kewalahan dan membuatnya drop off dari Harvard. Ia dan temannya berhasil membuat Facebook menjaring di 30 kampus. Di tahun 2004 akhir, Facebook berhasil menggait banyak orang saat itu terdaftar sebanyak 1 juta. Pengguna dari berbagai kalangan. Sampai di bulan September 2006, secara resmi ia membuka pendaftaran untuk jejaring sosial umum dengan syarat harus memiliki email. Saat itu jejaring yang diciptakan Zuckerberg berhasil mencapai 6 juta kelompok pertemanan dan terdapat 55.000 jaringan berdasarkan demografi, pekerjaan, dan lainnya. Facebook pun menjadi jejaring sosial teraktif dan terbesar kedua setelah versi Comscore pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Facebook mulai menjual sahamnya dan mendapatkan dana melimpah daripada investor. Selanjutnya yaitu nilai-nilai entrepreneur. Yang pertama, memiliki misi yang jelas. Yang kedua, mengambil setiap kesempatan. Yang ketiga, memiliki keingintahuan yang besar. Yang keempat, tidak pantang menyerah. Yang kelima, terbuka dengan perubahan. Dari ketiga tokoh tersebut, saya akan mengambil 3 nilai yang menurut saya sangat penting. Yang pertama yaitu jangan mudah menyerah. Ketika kegagalan menghampiri kita, cara satu-satunya adalah terus berjuang tanpa menyerah sekalipun. Karena kesulitan yang luar biasa akan membawa kita kepada sukses. Yang kedua yaitu terbuka dengan hal baru. Dengan berjalannya waktu dan zaman, kita harus bisa menyesuaikan perkembangannya dengan konsep yang telah kita miliki dengan ciri khas kreativitas yang baru yang telah kita buat. Yang ketiga, start. Satu kata sederhana namun memiliki arti bahwa kamu tidak boleh menunda-nunda apapun yang telah kamu miliki seperti ide, visi, dan misi. Jika kamu memiliki tersebut namun tidak memulainya sekarang, maka itu tidak akan terjadi dan terwujud. Maka mulailah sekarang dengan niat yang kuat. Itulah tadi 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.